Di usia 60 tahun ke atas, tubuh manusia mengalami banyak perubahan, baik dari sisi fisik, mental, maupun fungsi organ dalam tubuh. Perubahan ini merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, tidak sedikit dari para lansia yang mulai merasa cemas ketika perubahan itu menyentuh aspek vital dalam kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan fungsi seksual. Salah satu hal yang cukup sering ditemui adalah kebiasaan sebagian lansia mengonsumsi obat kuat atau suplemen penambah gairah. Sebuah fenomena yang sebenarnya perlu dipahami secara utuh, tidak hanya dari sisi keinginan, tetapi juga dari sudut pandang medis. Lalu muncul satu pertanyaan besar, apa sebenarnya yang mendorong seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas untuk tetap mengonsumsi obat kuat? Padahal, dalam usia tersebut, banyak yang menganggap fungsi seksual bukanlah prioritas utama lagi. Namun kenyataannya, kebutuhan dan keinginan itu tetap ada. Bahkan dalam beberapa kasus, keinginan untuk tetap aktif secara seksual justru meningkat karena adanya rasa takut kehilangan kemampuan atau karena ingin mempertahankan hubungan emosional dengan pasangan. Keinginan untuk tetap tampil prima di ranjang ini seringkali muncul karena berbagai faktor. Salah satunya adalah tekanan psikologis. Banyak lansia merasa bahwa kemampuan seksual adalah bagian dari harga diri mereka. Ketika kemampuan itu mulai menurun, muncul rasa tidak percaya diri, rasa malu, dan bahkan bisa berkembang menjadi stres atau depresi ringan. Dalam situasi seperti ini, obat kuat menjadi jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain faktor psikologis, ada pula faktor sosial. Di lingkungan tertentu, ada anggapan bahwa pria yang masih bisa beraksi di usia tua adalah pria yang hebat, kuat, dan masih memiliki daya tarik. Anggapan ini kadang membuat para lansia merasa terdorong untuk mempertahankan citra itu. Maka, tak heran bila mereka mencari cara agar tetap mampu, salah satunya dengan mengonsumsi obat kuat, baik yang diresepkan dokter maupun yang dibeli secara bebas. Namun perlu disadari, tidak semua obat kuat itu aman, apalagi bagi lansia. Tubuh yang sudah mengalami penurunan fungsi metabolisme, jantung, dan ginjal akan sangat rentan terhadap kandungan-kandungan kimia yang ada dalam obat-obatan semacam itu. Disinilah muncul peran penting dokter, terutama dokter spesialis dan dokter bedah yang banyak menangani komplikasi akibat penggunaan obat kuat secara sembarangan. Menurut penjelasan dari beberapa dokter bedah senior, terutama yang sering menangani kasus gangguan sirkulasi darah dan operasi prostat, konsumsi obat kuat tanpa pengawasan medis bisa memicu dampak serius. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gangguan pembuluh darah. Obat kuat umumnya bekerja dengan melebarkan pembuluh darah agar aliran darah ke organ vital meningkat. Namun pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, proses ini bisa menjadi sangat berbahaya. Bisa terjadi pendarahan internal, stroke ringan, bahkan serangan jantung. Dokter bedah juga mencatat banyak kasus lansia yang masuk ke ruang gawat darurat akibat overdosis obat kuat. Ada juga yang mengalami tekanan darah anjlok secara tiba-tiba setelah mengonsumsi obat kuat yang tidak sesuai dosis. Ini semua terjadi karena tidak semua orang tahu bahwa obat kuat yang dijual bebas kadang mengandung zat stimulan yang sangat keras dan tidak diteliti secara menyeluruh. Dari sisi ilmiah, berdasarkan jurnal kedokteran yang terbit dalam 10 tahun terakhir, ditemukan bahwa usia di atas 60 tahun mengalami penurunan hormon testosteron secara bertahap. Testosteron adalah hormon yang berperan besar dalam membentuk gairah dan fungsi seksual pada pria. Penurunan kadar hormon ini tidak hanya menyebabkan penurunan hasrat, tapi juga bisa menurunkan energi secara umum, mood, dan bahkan kemampuan kognitif. Maka ketika lansia mulai merasa lemas, tidak bergairah, atau mulai tidak mampu mempertahankan fungsi seksual, banyak yang langsung mengaitkan hal itu dengan obat kuat. Padahal, menurut penelitian lanjutan,
Penanganan yang ideal bukanlah dengan mengonsumsi obat kuat langsung, melainkan dengan pendekatan holistik. Artinya, mulai dari pemeriksaan kadar hormon, mengevaluasi pola makan, aktivitas fisik, hingga menjaga hubungan emosional dengan pasangan. Obat kuat seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua pendekatan sehat dicoba. Dan jikapun digunakan, harus di bawah pengawasan dokter, bukan berdasarkan rekomendasi teman atau iklan di televisi. Ada pula fakta menarik dari dunia kedokteran, bahwa di usia lanjut, fungsi seksual tetap bisa terjaga dengan baik tanpa bantuan obat, asalkan lansia tersebut menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, rutin berjalan kaki, menjaga pola makan yang rendah gula dan rendah kolesterol, menghindari alkohol dan rokok, serta cukup tidur. Hal-hal sederhana itu sangat berdampak pada aliran darah dan hormon dalam tubuh. Bahkan, banyak dokter menyarankan terapi psikologis ringan untuk membangun kepercayaan diri dan mengatasi kecemasan yang sering menjadi pemicu gangguan seksual pada lansia. Namun kenyataannya, tidak sedikit dari para lansia yang justru mencari solusi instan. Mereka merasa tidak punya waktu atau energi untuk memperbaiki gaya hidup, sehingga pilihan tercepat adalah obat kuat. Masalahnya, solusi instan seringkali menyembunyikan bahaya yang tidak terlihat di permukaan. Banyak obat kuat palsu yang beredar di pasaran, terutama dalam bentuk suplemen herbal yang tidak jelas kandungannya. Obat-obatan ini bisa merusak hati, ginjal, dan bahkan menyebabkan ketergantungan psikologis. Dokter bedah yang menangani pasien lansia juga menyampaikan bahwa salah satu kekhawatiran terbesar mereka adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya konsultasi. Banyak lansia merasa malu untuk bicara terbuka soal kehidupan seksualnya kepada dokter. Akibatnya, mereka menyimpan semua pertanyaan sendiri dan mencari jawaban lewat internet atau teman-teman sebaya yang belum tentu memiliki pengetahuan medis. Inilah yang membuat kasus konsumsi obat kuat tanpa pengawasan makin marak. Padahal, jika ditangani dengan baik, kehidupan seksual di usia 60 tahun ke atas tetap bisa sehat dan membahagiakan tanpa harus bergantung pada obat kuat. Komunikasi dengan pasangan, menjaga kebugaran tubuh, makan makanan bergizi, serta menjaga pikiran tetap tenang adalah kunci utamanya. Obat kuat seharusnya bukan alat untuk membuktikan keperkasaan, tapi hanya alat bantu yang digunakan jika benar-benar dibutuhkan. Dan itu pun harus dengan pengawasan dokter. Jadi kesimpulannya, banyak faktor yang mendorong lansia usia 60 tahun ke atas untuk mengonsumsi obat kuat. Mulai dari keinginan pribadi, tekanan sosial, hingga perubahan hormon dalam tubuh. Namun yang lebih penting adalah memahami bahwa kesehatan seksual bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga soal keseimbangan mental, emosional, dan sosial. Pendapat dokter bedah dan bukti ilmiah sudah sangat jelas bahwa penggunaan obat kuat tanpa arahan bisa berbahaya. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran menjadi hal yang sangat penting agar para lansia tetap sehat, bahagia, dan aman dalam menjalani masa tuanya.